Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah mengelola aspek-aspek pembelajaran seperti manajemen, pengarahan, dan memberdayakan guru. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, guru, dan segenap warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan supervisi untuk memberdayakan segenap kemampuan guru dalam memimpin pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengelola dimensi-dimensi internal sekolah seperti penetapan visi, misi, dan juga tujuan sekolah, penataan pembelajaran, dan peningkatan iklim pembelajaran. Saya Hadi Sumanto, Kepala SD Negeri Mekarjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, untuk Jambore GTK 2024. Ya, selamat siang, Pak Mis. Silakan duduk, Pak Mis. Pak Mis, alhamdulillah ya hari ini kita bisa duduk berdua, ngobrol secara dekat. Kemudian, sebagaimana yang sudah menjadi jadwal kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran, begitu Pak Mis ya. Dan saya juga tadi sudah masuk ke kelas Pak Mis, kemudian menganalisis apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mis dalam pelaksanaan pembelajaran. Luar biasa Pak, saya lihat anak-anak antusias begitu dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya juga sudah mencatat beberapa poin begitu ya, kaitan dengan apa yang sudah dilakukan tadi di kelas Pak Mis dalam proses pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran apa Pak yang Bapak tadi lakukan di kelas begitu sehingga terlihat anak itu terkesan luar biasa, aktif, antusias, kemudian mereka juga kayak semacam tidak ada sekat begitu dengan Pak Mis ya. Jadi mereka berani bertanya, berani menjawab dan lain sebagainya. Model pembelajaran seperti apa yang Pak Mis lakukan? Untuk saat ini pembelajaran masih konvensional, jadi masih menggunakan buku. Tapi saya memberikan kebebasan pada siswa-siswa saya untuk bertanya atau sharing apapun yang mereka rasakan saat belajar. Iya, jadi hal ini yang mungkin terbiasa mereka dengan bertanya begitu Pak ya. Jadi seolah-olah kita sebagai guru itu tidak memberikan tidak membuat sekat gitu ya antara kita dengan mereka sehingga mereka betul-betul berani begitu Pak ya. Luar biasa. Nah, kira-kira tadi Pak kalau misalkan Bapak masih menggunakan pola-pola konvensional, mungkin ke depan bisa kita sedikit perlahan berubah begitu ya Pak ya, ke cara-cara yang lebih modern begitu atau yang berbasis digital Pak ya, semacam itu. Nah, kemudian dengan adanya kedekatan seperti itu antara Bapak dengan siswa, seperti yang sudah tadi saya lihat begitu di kelas, kesan apa Pak yang Bapak rasakan begitu? Kesan yang saya rasakan ya diantaranya yang paling utama ya kehangatan kelas. Kehangatan kelas. Jadi nuansanya lebih akrab begitu Pak ya? Betul, jadi lebih akrab dan hal ini yang harus terus dipertahankan Pak ya. Jadi jangan sampai nanti tercipta mungkin suasana kelas yang tegang. Iya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi Pak ya. Jadi dengan adanya komunikasi yang ini, yang seperti sudah Bapak lakukan, itu jadi terkesan kelas itu berasa hangat, jadi keluarga besar begitu Pak ya. Iya. Nah, begini Pak Mis, kalau misalkan Pak Mis kan Pak Guru kelas 4 ya? Iya. Kelas 4, tentu saja kan sudah masuk dalam kategori kelas tinggi Pak ya, kalau di jenjang SD. Nah, kalau misalkan saya analisis dari beberapa hal, tadi saya juga membuat catatan di sini, kaitan dengan numerasi, kemudian literasinya masih ada beberapa poin yang memang mungkin perlu kita bersama-sama untuk lebih mengintensikan ya kegiatan belajarnya di bagian-bagian tertentu begitu Pak ya. Kalau misalkan saya kasih rentang Pak Mis untuk capaian belajar siswa di kelas 4, kalau misalkan saya kasih rentang nilai antara 5 sampai dengan 10, kira-kira capaian belajar peserta didik Bapak untuk siswa kelas 4 itu ada di poin berapa Pak untuk saat ini? Di poin 7. 7. Iya. Ya. Alasannya Pak barangkali? Karena siswa masih bervariatif, jadi belum semuanya mengerti, apalagi
saat dikasih soal membaca itu belum bisa mendapatkan kesimpulan, jadi masih Oh, iya bervariasi. iya iya. Artinya menurut hemat Pamis, dengan capaian tersebut, anak-anak di kelas 4 itu lebih cenderungnya poin literasinya atau numerasinya yang perlu peningkatan lebih, Pak? Di literati Di literasi, literasi iya. di literasinya. Artinya tadi ya salah satu permasalahannya mereka belum bisa membuat kesimpulan dari, Dari wacana ibaratkan wacana, ya, iya. ataupun dari bacaan yang diberikan, seperti itu. Nah, kemudian itu kan menjadi semacam tantangan Pamis ya untuk kita, untuk Pamis itu, untuk bagaimana meningkatkan ke depan. Nah, kira-kira Pak, kalau sekarang Bapak menganggap bahwa posisi kelas Bapak itu ada di posisi 7, mungkin di semester berikutnya Bapak ada harapan untuk menaikkan level tersebut ke posisi yang lebih tinggi? Iya. Ada. Kira-kira capaiannya di level mana, Pak? Di level 8 sampai 9. 8 sampai Iya. 9. Mudah-mudahan tercapai, Pak, ya, dengan segala upayanya. Nah, untuk mencapai titik level 9 tadi, tentu saja mungkin sudah terbayang kan, bagaimana upaya kita, bagaimana strategi kita untuk kemudian bisa, membuat sebuah pendekatan ataupun strategi agar siswa itu sampai ke titik capaian yang dimimpikan, Pak, ya. Kira-kira strategi apa, Pak, yang mungkin bisa Bapak bangun begitu untuk, mencapai target 9 tadi atau 8 tadi? Untuk membangun, peningkatan semester depan, Iya, insyaallah metode pembelajaran mungkin kan saat ini masih pakai buku, iya, semester depan pakai digital. pakai digital ya. Jadi, salah satunya berarti perubahan pada model gitu, Pak, ya, model pembelajaran. Ya, jadi hal inilah yang mungkin akan menjadi, progres kita, Pak Mis ya, progres ke depan. Mudah-mudahan harapan ini bisa terwujud, Pak Mis, ada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas kita. Kemudian tadi upaya-upaya juga yang akan dilakukan oleh Pak Mis, saya sebagai kepala sekolah sangat mendorong, Pak, sangat memotivasi, kemudian mengapresiasi Bapak bagaimana nanti bisa dimulai juga dari sekarang, Mbak, ya, untuk kemudian kita mengubah pola-pola pembelajaran dari konvensional ke digital sesuai dengan tuntutan pembelajaran saat ini. Mudah-mudahan lancar, Pak, ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Pak Mis, atas bincang kita hari ini. Sehat selalu. Enggak, silakan.